Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sakinah Pratiwi dengan NIM 240201020234, Prodi Manajemen, mata kuliah Basmis Big Data, kelas MJ 807, dosen Bapak Dr. Ucup Darussalam STMT. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan materi UTS saya mengenai rancangan penerapan Big Data Analytics pada Yogyakarta dan Milti. Pendahuluan. Latar belakang perkembangan teknologi informasi menghasilkan data dalam jumlah besar dari aktivitas bisnis. Data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Kemudian Yogyakarta dan Milti merupakan bisnis food dan beverage yang memiliki aktivitas transaksi, produksi, distribusi, dan layanan konsumen. Nah, untuk setiap aktivitas tersebut menghasilkan data yang berpotensi diolah menggunakan teknologi Big Data. Selanjutnya untuk profil bisnis Yogyakarta dan Milti. Profil perusahaan. Yogyakarta dan Milti merupakan perusahaan yang bergerak di bidang food dan beverage atau F&B yang menyediakan berbagai produk minuman kopi, milk tea, dan minuman kekinian lainnya. Untuk aktivitas bisnisnya, penjualan produk, produksi minuman, distribusi produk, dan layanan pelanggan. Selanjutnya untuk diagram sistem informasi Yogyakarta. Proses bisnis dimulai ketika pelanggan melakukan pemesanan produk secara langsung maupun melalui aplikasi online. Data pesanan dicatat oleh sistem POS dan diteruskan ke bagian produksi. Setelah produk selesai dibuat, produk didistribusikan kepada pelanggan. Pelanggan kemudian dapat memberikan rating, ulasan maupun komplain. Nah, untuk seluruh data yang dihasilkan dari transaksi, produksi, distribusi, dan layanan konsumen kemudian dikumpulkan ke dalam platform bisnis Big Data untuk dianalisis dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya untuk proses transaksi dengan customer. Alur transaksinya yang pertama, pelanggan melakukan pemesanan. Kedua, kasir menginput pesanan ke sistem POS. Kemudian yang ketiga, pelanggan melakukan pembayaran sampai sistemnya dapat menyimpan data transaksi. Untuk data yang dihasilkan, yang pertama ID transaksi, nama produk, jumlah pembelian, harga produk, metode pembayaran, dan waktu transaksi. Proses produksi. Untuk proses produksi ada alur produksi. Yang pertama, pesanan diterima dari sistem POS atau point of sale. Kemudian yang kedua, informasi pesanan diteruskan kepada barista. Yang ketiga, barista membuat minuman sesuai pesanan. Dan yang keempat, produk selesai diproduksi. Untuk data yang dihasilkan ada jenis produk, jumlah produksi, penggunaan bahan baku, serta waktu produksi. Selanjutnya proses distribusi. Proses distribusi terbagi menjadi dua, yaitu distribusi online dan distribusi secara offline. Untuk distribusi online, produk dikirim menggunakan layanan GoFood atau GrabFood atau layanan distribusi online lainnya. Kemudian untuk yang distribusi offline, produk diberikan kepada pelanggan langsung yang datang ke outlet. Untuk pelayanan konsumen, yang pertama dalam hal bentuk layanan, yaitu rating produk, review pelanggan, kritik dan saran, dan komplain dari pelanggan. Selanjutnya ada data yang dihasilkan. Data yang dihasilkan dapat berupa tingkat kepuasan pelanggan, jenis keluhan, frekuensi komplain, ataupun penilaian terhadap produk. Nah, apa manfaat dari pelayanan kepada konsumen tersebut? Yaitu manfaatnya membuat perusahaan meningkatkan kualitas produk dan pelayanan. Rancangan penerapan Big Data Analytics. Data dari seluruh bisnis dikumpulkan ke dalam data warehouse sebagai pusat penyimpanan data. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode Big Data Analytics untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya ada hasil analisis Big Data Analytics. Pertama ada analisis penjualan. Analisis penjualan terbagi menjadi produk terlaris,
jam penjualan tertinggi, dan tren penjualan. Untuk analisis distribusinya ada waktu pengiriman dan area pelanggan terbanyak. Sedangkan untuk analisis produksi itu terbagi menjadi kebutuhan bahan baku dan efisiensi produksi. Selanjutnya ada analisis pelanggan, terbagi menjadi tingkat kepuasan ataupun review dan komplain dari pelanggan. Apa sih keunggulan penerapan Big Data? Nah, keunggulannya yang pertama, memprediksi penjualan secara lebih akurat, mengetahui produk yang paling diminati pelanggan, mengoptimalkan stok bahan baku, menganalisis perilaku pelanggan, meningkatkan kualitas layanan, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, serta meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini yaitu Yota Coffee dan Milky memiliki proses bisnis yang terdiri dari transaksi, produksi, distribusi, dan layanan konsumen. Selanjutnya, untuk seluruh proses bisnis dapat menghasilkan data yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi. Data tersebut dapat diintegrasikan ke dalam data warehouse dan dianalisis menggunakan Big Data Analytics. Selanjutnya, untuk penerapan Big Data Analytics dapat membantu perusahaan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, efisiensi operasional, dan kepuasan pelanggan. Demikianlah tadi pemaparan materi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.